Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya Karen Sucianda akan menjelaskan serta mendemonstrasikan terkait penggunaan metode paired t-test, yang mana saya telah mendapatkan data mentahnya dari jurnal yang ditulis oleh Layuli Fatmawati dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang berjudul perbandingan nilai kuat tekan beton normal menggunakan hammer test dan compression testing machine. Nah, jadi kita mengapa menggunakan uji paired t-test ini? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa paired sample t-test itu adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan, perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok yang saling berpasangan atau berasal dari subjek yang sama. Seperti yang kita lihat di sini, kita menguji sampel yang sama, dan dari sampel yang sama kita akan melakukan dua perlakuan yang berbeda, yaitu dengan hammer test dan compression testing machine. Jadi saya akan mendemonstrasikannya. Oke, jadi pertama-tama kita akan membuka opsi data di sini, yaitu di data analysis ini. Kemudian kita pilih pair to sample for means. Kemudian kita akan untuk variable satunya, range-nya itu mulai dari sini, yang bagian hammer test kita blok dari labelnya ke bawah. Terus yang variable 2-nya kita pakai yang ini. Kemudian untuk hypothesis mean difference-nya kita buat 0. Nah, kita mau uji H0-nya, asumsi H0, kemudian kita add labels, dan alfanya ini yang H1-nya itu di 0,05. Kemudian output range-nya kita klik di bagian kolom yang kita mau di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul hasil analisis datanya. Nah, ini bisa kita rapikan dulu ya sebelum kita melihat angka-angkanya agar lebih mudah untuk kita baca. Nah, ini setelah kita rapikan dan kita tandai, kita highlight bagian-bagian yang penting untuk menentukan asumsi kita dan mendapatkan kesimpulan. Nah, jadi di sini ada dua cara. Yang pertama, kita melihat dulu H0-nya. Kita membuat dulu asumsi H0-nya itu tidak ada perbedaan signifikan antara hammer test dan compression testing machine, dan ada perbedaan signifikan antara hammer test dan compression testing machine. Kemudian tingkat kepercayaan tadi yang sudah saya sebutkan itu 95%, yang mana alfanya menjadi 0,05, dan kita bisa melihat dua cara, yaitu dengan melihat p-value-nya atau melihat dengan t-statistik dan t-criticalnya. Nah, jika yang pertama saya akan jelaskan tentang melihat dari p-value. Kalau misalnya p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka kita akan tolak H0 dan terima H1. Dan jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka kita akan terima H0 dan tolak H1. Nah, sebagaimana yang telah kita lihat di analisis data yang telah dilakukan, kita mendapatkan p to tail-nya itu 0,123, yang mana ini nilainya lebih besar daripada 0,05. Maka dari itu kita akan terima H0 dan menolak H1. H0-nya tadi itu adalah tidak ada perbedaan signifikan antara hammer test dan compression testing machine. Kemudian untuk cara kedua, itu kita bisa melihat dengan t-statistik atau t-hitungnya dengan t-criticalnya. Jadi kita lihat bahwa t-statistiknya itu nilainya 1,66 dan t-criticalnya itu 2,2. Dan di sini tanda minus yang ada di sini itu hanya menunjukkan arah ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, kalau untuk lebih jelasnya kita bisa lihat dari grafik ini. Ini adalah grafik dua ekor atau dua ujung, yang mana kita letakkan nilai 2,2 ini, t-criticalnya itu di ujung kiri dan ujung kanan, minus 2,20 dan plus 2,20. Kemudian daerah di antara t-critical ini merupakan daerah terima hipotesis 0 tadi. Nah, kita lihat bahwa t-statistik kita itu di 1,6 di sini, maka
kesimpulan yang kita dapatkan adalah kita akan menerima H0-nya. Nah, jadi dari data analisis yang telah kita lakukan, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kesimpulan statistik kita menerima H0, yaitu tidak ada perbedaan signifikan antara nilai kuat tekan beton hasil pengukuran hammer test dengan compression testing machine. Dan ini juga menandakan bahwa metode hammer test itu masih bisa dibilang valid atau baik untuk melakukan metode uji cepat atau non-destruktif di lapangan karena hasilnya tidak memiliki perbedaan yang secara signifikan dari compression testing machine. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.